boleh ceritakan sedikit tadi kan ada agenda demo, mungkin seperti apa Bang? Saya apresiasi demo yang dilakukan oleh Forum Batak Intelektual, dan di situ kelihatan memang pimpinannya bertanggung jawab. Ketua umumnya Lewis Tumorang datang, sekjennya Saudara Dimpo datang, direktur LBH-nya saya lihat di situ juga Saudara Bintamawi datang, dan juga direktur hukum. Ya, direktur hukum itu saya lihat itu dari Saudara Donald Siagian juga itu datang. Ya, jadi ditambah dengan beberapa kader dan pengurus. Nah, ini bukti kegelisahan. Jadi ormas Forum Batak Intelektual atau FBI itu bukan organisasi kacangan, bukan organisasi yang tidak punya struktur organisasi dan dia punya peran sosial kontrol. Maka saya dapat informasi tadi bahwa mereka sudah datang ke Komisi Perlindungan Perempuan. Dan ke Komisi Perlindungan Perempuan saya pun dihubungi oleh Komisi Perlindungan Perempuan terkait dengan Iklim Hakim dan Hotman Paris Putapaya. Dan jadi yang kesana itu bukan dua, saya dapat informasi itu bukan saja terkait dengan Iklim Hakim, terkait juga dengan laporan Direktur LBH Forum Batak Intelektual Saudara Binto terkait dengan adanya postingan pornografi, dugaan pornografi di akun Hotman Paris Official dan postingan porno aksi yang dalam kategori umum disebut dengan tindakan asusila. Nah, karena itu saya berharap Bapak Kapolda Metro Jaya, Pak Dirkrimsus, dan juga Bapak Kasubdit Cyber, Pak Rovan dan Charles Kanet bisa memproses ini lebih lanjut. Ini tanda keseriusan, dan kalau nanti ini tidak juga diproses akan ada gelombang-gelombang yang lebih besar. Begitu juga dengan terima kasih kepada Komisi Perlindungan Perempuan yang sudah memproses dan memahami. Sehingga nantinya Kim ini bagi saya, dia jalan sendiri pun oke, nggak ada masalah gitu. Kenapa? Karena dia sudah di backup gitu oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sudah datang, dia sudah buat keterangan. Tinggal dia bersaksi saja karena memang dia sudah cerita di sana. Jadi bukan rekayasa saya gitu. Begitu juga dengan Komisi Perlindungan Perempuan dan LPSK juga sudah berkirim surat. Dan sekarang Kim itu sibuk syuting dan kita selalu komunikasi dengan dia. Tapi saya berupaya sekarang agar dia bisa lebih mandiri menangani kasus ini gitu. Karena saya tidak menginginkan ada klien saya sebentar mau bunuh diri, sebentar mau ada tabrakan ini gitu. Pusing gitu. Karena kita menangani Medina Zen juga begitu. Nah, saya ingin semuanya berjalan dengan kemandirian mereka. Makanya saya dorong supaya Medina sehat, supaya Kim sehat. Kenapa? Karena sebenarnya untuk menciptakan strong dia punya knowledge, strong dia punya body, dan strong dia punya confidence, kepercayaannya, itu sangat tergantung kepada dirinya sendiri, bukan kepada kuasa hukumnya. Kemudian terkait dengan demo di Cali, ini kegundahan dan kemarahan. Ya, kenapa? Karena ini sudah lengkap berkasnya. Bayangin ya, sudah 6 bulan. Ada berkas terkait dengan Dr. Richard Lee, tersangka illegal access. Saya masih ingat itu, Agustus loh. Iya kan? Agustus 2021, Bos. Ini sudah Juli, Agustus. Ya. Ini sudah dilimpahkan, kemudian diproses, lalu kemudian akan di P21 tahap 2 sehingga diserahkan dari Cak Li malam itu. Polisi mengambil keputusan karena hak mereka untuk menahan. Tiba-tiba saya minta penangguhan, permintaan keluarga ditangguhkan, dan lalu ada bahasa-bahasa invisible hand. Inilah awal dari kecurigaan saya terkait dengan Hotman Paris. Polisi masih on the track. Saya tanya Pak Kapolda langsung, Pak Fadil Imran. Dia mengatakan karena surat saya ditangguhkan. Penjamin pasti dong istrinya. Masa saya yang jamin dia? Kemudian mau diserahkan tahap 2, kejaksaan minta Adi, ya, nama jaksanya Adi,
itu minta supaya katanya hasil gelar mereka di sana minta pokok perkaranya diproses dulu. Pokok perkaranya ini illegal access. Pokok perkara yang pertama apa itu? Laporan Kartika Putri terkait pencemaran nama baik. Tolong diproses. Apakah ini naik sidik atau tidak? Apakah tersangka atau tidak? Digelar oleh Polda Metro. Bahkan digelar di Bareskrim Mabes Polri. Disetujui, dibenarkan bahwa ini 2 TS, Pak. Dikirim dua-dua. Oleh JPU kirim lagi ke Polda Metro. Katanya kurang lengkap lagi, ini lagi. Digelar lagi. Sekarang kirim lagi. Nah, pertanyaannya, ada apa ini? Saya sudah jumpa Pak Firdaus, PLT Sesjamwas. Saya sudah bicara dengan Pak Agus, asisten pengawasan, sekarang koordinator kejaksaan. Ya, saya sudah WA Saudara Adi. Saya sudah WA Pak Kejati DKI Jakarta. Bayangkan kalian, ada seorang Richard Lee yang sudah tersangka 2 kasus, warawiri di televisi, warawiri di channel YouTube Uya Kuya, warawiri di channel YouTube-nya Dennis Cariesta, dan kemana-kemana datang bertemu dengan Hotman Paris. Apakah ini orang kebal hukum ini, Pak Kejagung, Pak Jaksa Agung? Ini sudah demo, Pak. Saya akan datang jumpa Bapak langsung. Jadi saya sudah WA tadi Pak Adit, mantan Sesjamwas. Saya akan gerak, saya akan datang. Saya minta ini P21 segera dan tahan yang bersangkutan untuk P21.2. Kenapa? Karena ini serius, ini bukan mainan. Ada orang 2 tersangka. Sudah digelar, katanya ada orang yang backup di sana. Diduga, katanya ya, presumption of innocence ini, katanya ada pengacaranya yang kuat. Dan itu katanya di backup, katanya ya diduga keras. Maaf, diduga ada peran jaksa agung muda pidana umum. Apa ini? Orang bilang Rasman juru bicara Jokowi Ma'ruf. Memang benar saya juru bicara Jokowi Ma'ruf Pilpres kemarin. Saya bukan juru bicara presiden, juru bicara Jokowi Ma'ruf Pilpres 2019. Lihat itu. Kartu nama saya, pelang saya. Memang benar. Kalau ada yang menanyakan mana suratnya, apa urusannya sama kau? Dennis bilang-bilang itu, nanya-nanya itu ke saya. Pak Jokowi Ma'ruf, Pak, nggak pernah masalah kan itu. Dan saya memang tampil. Lihat. Berapa kali saya tampil di media TV. Saya di iNews, di media koran-koran, koran cetak, di media online, di televisi ILC, talkshow top Indonesia. Berapa kali saya tampil di situ? Emang bisa. Dan itu teman-teman saya semua di dalam itu. Emang bisa kita ngomong-ngomong begitu. Jadi jangan rendahkan orang. Nah, saya mau beritahu ini. Pak Jampidum, ya ini kasus serius. Dan Pak Jaksa Agung. Ada orang tersangka 2, sudah datanya lengkap oleh Polda Metro. Di Kejaksaan Tinggi, asal ditanya, katanya Kejagung. Kejagung sampai sini, apa ini? Apakah begini potret penegakan hukum? Jangan begitu. Saya diminta oleh Pak Jokowi. Langsung pada ulang tahun Republik Indonesia, HUT ke, saya lupa tahun keberapa, tapi 2018, saya ingat. Ketika pertama kali saya diundang ke istana, beliau lewat, kita salaman, dan beliau, saya beritahu, Pak saya juga, iya, terima kasih Pak Rasman, bantu saya. Ada istri saya saksinya. Bukan bohong. Beliau dalam diskusi kita, dan tim-tim kami semua kita berdiskusi. Coba kalian tanya Pak Usman Kansong. Masih ada tuh sekarang, salah satu pejabat di Kominfo. Benar kan? Mantan wartawan itu beliau itu. Dia koordinator media. Saya beberapa kali disuruh beliau untuk bicara. Sebagai juru bicara Jokowi Ma'ruf. Yang kita sampaikan adalah hal-hal yang baik dalam penegakan hukum. Termasuk orang-orang seperti Richard ini yang sudah tersangka, ya diproses. Dan ada yang boleh kebal hukum. Ini nggak main-main gitu. Jadi saya sudah ingatkan. Jangan sampai saya turun tangan lagi urusan ini langsung. Nah, jadi saya terima kasih kepada Forum Batak Intelektual yang sudah mengambil peran. Sebagai organisasi, mereka peduli dan melihat ada orang 2 tersangka yang warawiri dan sok kebal hukum di negara ini. Ya, jadi saya kira kalau ini main-main, saya pasti akan datang. Tunggu saja. Saya tidak pernah yang saya katakan tidak saya lakukan, Pak. Apa yang kalian lihat, apa yang saya katakan, saya datangi. Saya buktikan. Saya bilang,
saya akan datang ke Kopi Joni. Datang saya, nggak usah, saya nggak ada takut. Saya sudah bilang, saya akan laporkan, tunggu waktunya. Dennis, sudah saya laporkan. Dan saya sudah mewarning saudara Uya Kuya 4 kali 24 jam. Ingat ya. Kemarin itu hari apa? Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Rabu 00, 24.00 tidak saya laporkan. Di mana? Kemungkinan besar di Polda Metro atau di Mabes Polri. Begitu juga dengan Evi Susanti. Nah, sekarang nambah satu lagi. Setelah saya pelajari, termasuk saya dan Ibu Elida Neti, saya memberitahu tunggu bagianmu Richard. Satu lagi, menunggu urusanmu dengan Ibu Elida Neti dan saya. Kapan? Tunggu tanggal mainnya. Saya sudah bilang sama kalian, Hotman, Uya Kuya, Richard, Dennis, Farhad, baris kalian di depan saya sendiri. Nggak takut saya. Walaupun besok itu, ya, besok pengacara senior mengundang saya. Mereka mau membantu saya. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Richard Lee ini, apa yang dilakukan oleh Uya Kuya ini, apa yang dilakukan oleh Dennis Caresta ini sangat merendahkan harkat martabat lawyer. Kenapa? Kalau ada klien, ada masalah dengan kuasa hukumnya, biasa. Saya dibilang membocorkan rahasia. Yang dia lakukan ini apa ini? Saya kan punya organisasi profesi. Kalau kau nggak puas sama saya, laporkan organisasi profesi saya. Bukan kau cuap-cuap. Kalau saya nggak nyaman, ya saya ngomong dong. Evi Susanti, saya mengatakan saya mengundurkan diri. Ada masalah setelah dia keluar. Apa nggak cukup Evi Susanti kau 19 bulan? Apa nggak cukup bagi kau 1 hari 1 malam tidur itu di sel itu? Richard, pakai celana pendek kau keluar. Ya, rambutnya itu kalau saya lihat kemarin, ya kalau lebih botak dari saya. Kalau saya kan masih ada rambutnya nih. Kalau itu sampai sini kalau Richard ya. Saya nggak tahu tuh. Tapi katanya itu wig ya, palsu gitu. Dan saya ini tidak menyerang pribadi orang. Saya nggak pernah menyerang pribadi. Nggak apa yang saya serang. Saya menyampaikan apa yang fakta. Bukan body shaming itu. Kalau body shaming kayak yang dilakukan Dennis ke saya. Foto saya di zoom, dikecilkan, dilonjong, itu nggak boleh bos. Dulu Pak Akbar Tanjung sempat gugat majalah, salah satu majalah tahun 2000 karena dibuat hidungnya Pinocchio gitu. Kalau saya ngomong Richard Lee review, saya bilang buah kelapa, saya bilang buah mangga, saya bilang pepaya, bongkar mesin, apa masalah di situ? Saya tidak menyebut nama orang. Beda dengan dia. Dia nggak sebut saya di sini, tapi ada di belakang ekornya, ada semua datanya. Itu ke situ juga. Apalagi Uya Kuya, Bang Ran atau Bang RA, Bang RN. Tapi ditampilkan tuh sama anak buahnya foto saya. Ya dapat sudah bos. Makanya kita ini selalu bilang, makanya saya selalu berdoa pada Allah. Apa doa saya? Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisan yafqahu qawli. Intinya ini apa? Ya Allah, luruskan perkataanku, lancarkan lisanku, dan buat mereka yang mendengar perkataanku memahami apa yang aku katakan, dan peliharalah aku dari orang-orang yang jahil. Kira-kira begitu maknanya. Jadi kalian harus tahu bahwa hari ini terbukti sudah Razman datang ke sarangnya Hotman Paris. Mereka mencoba menghalangi saya, mundur teratur. Kopi Joni sampai tutup. Dan hasilnya kecewa berat. Bahkan ngomong dari Singapura ditolak, bisa seleksi. Seleksi apa? Kita masuk semua ke sana. Mana dia jago kandang itu? Coba dia datang kemari. Nah, misalnya nih, saya preskon.
Ya kan? Nah, dia preskon ini, coba. Aku mau lihat. Pasti saya datangi dia. Bukan mau ribut, datang saya. Kan saya bukan mau ribut sama dia kemarin. Perkara dia nggak senang saya datang, dia bisa ribut, oh saya kasih layani. Di sini pun begitu dia. Kalau dia mau preskon, saya datang, terus dia nggak senang, ribut. Apa-apa, saya siap. Saya udah bilang sama kalian untuk dia. Nah, terus ada lagi saya dengar, katanya ya, Richard katanya nantang saya. Wah, kalau itu saya sambut bos, kapan itu? Kapan itu? Tolong Richard Lee, kalau memang benar saya informasinya, dia katanya mau adu ring dengan saya. Wow, di Holy Wing. Saya tantang di Holy Wing. Gasu. Buat ringnya, main sama dia. Ya. Ini anak sudah TSK, sok jago. Ya, tidak paham dia berasal dari mana. Pahami itu Richard kalimat saya itu ya. Tanda kutip ini. Kau berasal dari mana kau? Hidup di negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Kau belum paham kau makna Bhinneka Tunggal Ika. Belum paham kau. Makna keberagaman, makna kebersamaan, makna sara. Kau dalami itu. Camkan dalam hatimu. Jangan gara-gara ulah kau banyak orang yang bermasalah di luar sana. Sama ketika Ahok dulu ketika gubernur, banyak gesekan-gesekan. Banyak yang cerita ke saya. Gara-gara dia begini, gara-gara dia begini. Jangan gara-gara kau, banyak gara-gara yang lain muncul. Ya, jadi saya minta Pak Jaksa Agung, Pak Jampidum, Pak Kajati, proses. Apa ini? Anak ini kok sedemikian rupanya. Itu. Bang, terkait tadi demonya Bang Hotman di Komnas Perempuan, Bang. Sebenarnya yang Abang inginkan itu seperti apa sih, Bang? Bukan saya inginkan. Itu keinginan Forum Batak Intelektual. Saya ketua dan penasehat. Mereka memberitahu saya ada demos, bagus, ada izin. Ya, saya tanya ada izin, ada kalian pemberitahuan? Ada. Ya, yang mereka inginkan di sana agar proses kasus 5 Kim ini dilanjutkan. Apalagi sudah ada laporan polisi, ada pengaduannya, ada di Baris Krim Mabes Polri, agar dibantu kelima Kimnya. Nah, saya senang sekali Kementerian Pemberdayaan Perempuan akan bantu, Komisi Perlindungan Perempuan akan bantu, LPSK akan bantu. Ya artinya bahwa Hotman nggak bisa berdiam diri dalam masalah ini. Harus dipanggil dia. Sebenarnya kan bukan harus masalah hukum murni ini. Maksudnya pure aspek penegakan hukumnya. Tapi juga ada aspek lain. Misalnya dia dipanggil oleh Komisi Perlindungan Perempuan, diperiksa, dipanggil organisasinya DPN Indonesia, Dewan Pengacara Nasional, dipanggil. Ini sudah kegalauan loh, kegalauan. Malah ngomong sama saya. Di situ ya katanya pengacara itu datang kau ke sini. Aduh, kalau tadi saya ngomong sama istri di mobil, apa kita mesti datang ke Singapura nih? Dia lupa saya ini kuliah S2, S3-nya itu di Malaysia. Singapura itu tempat saya research, bos. Saya tengok ternyata bukan di MBS tuh. Bukan Marina Basin tuh, hotel top di sana. Kita bolak-balik ke sana itu bareng. Hotel biasa itu, malah ngomong nih saya sedang makan mandi, berenang dengan pengacara-pengacara. Bingung juga saya, masa iya sih kumpul pengacara semua mau berenang di situ? Jangan gitulah. Terus dibilang kemarin, saya sengaja keliling. Katanya Kelapa Gading daerah tinggal itu udah kampung Batak itu. Dari kampung Cina. Yang jualan aja di situ banyak Cina. Mana Bataknya? Janganlah. Jadi orang-orang sombong, takabur seperti dia ini memang harus di gaspol secara hukum dan secara etik. Maksudnya apa? Efek jerah sosial. Ini orang perlu dikasih hukuman sosial dan hukuman hukum dan hukuman proses hukum yang benar secara substantif dan hukuman sosial di masyarakat. Sebenarnya dari Peradi kan sudah dihukum sosial dia 3 bulan kan. Nah, dia belum pernah beracara. Kalau dia beracara kita kejar itu, Pak. Belum ada saya tengok dia bersidang atau apa. Nah, besok kalian jangan lupa nih. Besok kita sidang kedua nih, Richard Lee. Jam 9 di PN Jakarta Pusat. Agenda mediasi. Saya udah minta tuh supaya Richard tuh menunjuk pengacaranya itu si Hotman Paris dengan Farhad Abbas. Biar taruh.
Kan seru, karena saya akan datang. Saya sudah berniat akan datang di setiap persidangan, meskipun saya prinsipal. Karena saya akan buktikan bahwa apa yang kami gugat ini benar. Gitu. Satuan Karis ini berarti terkena pasal berapa aja Bang kalau boleh tahu? Pasal apaan tuh? Iya kan maksudnya kan Bang Hotman kan Dia terkait dengan pasal asusila. hukumannya kalau terjerat itu berapa lama Bang? Wih, itu berat itu bos. Kalau kita sekarang lagi berupaya memasukkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Itu di atas 5 tahun. Berat itu. Dan itu tidak perlu 2 saksi bos. Unus testis, nullus testis itu selalu ada. 1 saksi bukan saksi. Tapi untuk konteks pelecehan seksual itu tidak berlaku. Itu ahli pidana dari Kementerian Perempuan Perlindungan Anak itu sudah ngomong sama saya. Itu sudah bicara Pak Sofian namanya. Nanti kita akan bicara. Tapi bagi saya katakan, kan orang kan bilang seolah-olah saya ngerekayasa Rasman. Bisa kalau bisa langsung aja tuh sendiri tuh si Kim itu ngadapinya. Tapi urusan pornografi, pornoaksi itu kita bareng-bareng karena saya kuasa hukumnya. Kita kejar juga. Begitu juga dengan Kim. Begitu. Ya. Bang, tadi kan Kejati sempat FBI sempat demo di Kejati gitu, sempat diterima oleh Kejati. Ya, Abang saya lihat fotonya. udah dapat info belum apa aja Saya yang belum diomongin dikasih di tahu. dalam? Saya belum dikasih tahu. Saya baru dikirim foto. Ya tentulah, tapi menurut data itu dari Pak Leo, Ketua Umum mengatakan mereka diterima termasuk JPU-nya. Bahwa ini harus diproses. Nggak bisa enggak ini. Perasaan abang gimana? Agak lega gitu mungkin? Ada. Agak lega. Dan saya minta kalian kejar. Tapi ini nggak bisa selesai sampai di sini sebenarnya. Peran wartawan pasti sampai ke Jaksa Agung. Jampidum. Ya, tanya tuh. Maaf. Apakah benar informasi ini liar ini benar apa tidak? Masa iya sudah 2 tersangka warawiri masih cuap-cuap. Apalagi saya lihat dalami sampai Bu Elina itu sudah kita ambil ini barang. Seolah-olah dia mengatakan oh ini saya kuat begini-gini. Masa dia lupa dia tolong. Aduh, sadarlah kau Richard, ya, sadar kau. Masa nggak sadar kau sudah 1 hari 1 malam ditolong. Kau bilang pula saya lagi rasa debt collector. Tapi kau kirim 100 juta sama saya. Sepatu coba tanya dia, benar nggak itu? Tanya dia dong. Udah press release loh nanti. Hah? Udah press release. Apaan? Udah press release juga kemarin itu. Udah press release itu Bang Yusri Yunus Kabid Humas. Dia dinyatakan ditahan kan? Siapa yang lepasin dia coba? Rasman bos. Sekarang adu kuat-kuatan. Oh ada katanya disebut-sebut pengacara gudang garam. Oh, emang bisa ngatur-ngatur kalau pengacara gudang garam? Kalau itu benar ya, saya lawan. Tidak ada itu. Saya nggak ada urusan. Ya, yang penting bagi saya menegakkan hukum sesuai dengan profesi saya. Ya, tunggu. Bang. Bang, justru dengan abang melakukan banyak persoalan seperti ini, pada bilang maksudnya Hotman Paris itu semakin di depan dan terbukti kemarin abang sempat ada penolakan kan di Kopi. Yo, bukan penolakan, dia nggak malu. Dia malu lah. Dia bilang di Instagram dia mulai seleksi ditolak, terus ada tim, terus ada spanduk di situ. Dia bilang saya buat spanduk. Terus yang buat Denis Sarista itu apa tuh? Terus yang kedua dia menolak. Siapa yang nolak? Nggak ada yang nolak. Saya datang, saya duduk 1 hari sebelumnya sore, saya dari Jakarta Medan, saya landing turun sampai sini saya minum makan bakso. Kopi ya bang. Ngopi saya makan bakso, istri saya makan rumah orang ya kan. bukan, itu makan bakso, terus istri saya siomay, staf saya makan, saya minum. Apa masalah? Dan mereka sayang sama saya, bahkan ada yang minta foto, narik saya sampai ke. Mereka kemarin tuh agak sedikit kecewa juga karena saya nggak sempat makan di situ. Karena saya nggak mau menghadapi orang yang rada-rada, aduh, banyak yang WA saya, Bang. Ada 1 orang TNI berpangkat kapten lagi pendidikan hakim militer di Surabaya, telepon saya tadi pagi. Saya nggak usah sebut nama, Bang, dia bilang, saya kagum sama Bang. Abang berani lawan Hotman dan abang konsisten. Dan abang masuk ke sarangnya. Dan selama ini merasa paling kuat. Kemudian ternyata sekeras-keras Rasman dikira saya akan terpancing marah sama seorang Denis. Tidak, kita ini 20 tahun. Saya berusaha sekarang untuk ambil profesor. Saya berdoa, doakan kalian nih. Saya perdalam terus ilmu saya akan mulai aktif menjadi dosen. Memang sejatinya saya ada di situ. Jadi tidak ada penolakan di situ.
upaya dari mereka menolak, oknum-oknum tutup Kopi Joni, yang lain kan nggak tutup. Dan di situ Pak Johan ada beberapa ibu-ibu saya tanya, kami ketemu mereka bertanggung jawab, keren mereka itu. Dan katanya kemarin ada uya-kuya juga katanya di satu mobil. Infonya begitu. Kenapa nggak keluar aja uya-kuya? Waktu kau uya-kuya tinggal 3 kali 24 jam. Tapi kalau mau rame-rame kalian nanti diperiksai, ya kita lihat aja gitu. Jangan pula kau pikir, oh ini nanti akan di Sumut atau mungkin di Bandung. Enggak, saya sedang pikirkan tuh di Polda Metro. Ngapain juga harus ke Sumut-Sumut? Mobil gimana Om? Banyak abang yang bilang Sebentar. Hah? banyak abang yang bilang cuman main-main, ini buktinya abang terima mobil dari Dennis kemarin tuh gimana tuh bang? Siapa yang bilang terima mobil? Saya nggak terima mobil dari Dennis. Dennis minta saya udah mau pulang. Nanti kalau saya pulang, dikira saya tidak gentle menghadapi seorang Dennis. Saya kan tidak mau terganggu nih anak itu berisik jerit-jerit. Love you, I need you. Oh, sampai orang nanya-nanya, apa nih jerit-jerit? Ada anak saya, ada istri saya kan. Terus mau pulang, dia menurut istri saya getar-getar kok tangan dia waktu saya tunjukin tuh LP itu. Nah sampai jatuh kacamatanya. Cuma saya mau pulang, tangan saya nih pegangnya, bang, mobil saya dong bang, Lambo. Nah saya itulah kedewasaan saya. Karena udah selesai urusan saya. Daripada anak ini merengek kira-kira begitu, saya datang. Saya tanya mobilnya, saya lihat ini. Oh, kamu beli ya? Iya 1M. Kenapa nggak lunas saja? Saya bilang, yang saya tawar itu mobil si Hotman. Bukan mobil dia, ini nggak nyambung ini. Nah, saya bilang sekali lagi, kok kuda yang mendaki, kita yang sesak napas, kan aneh ini. Saya nawar mobil Hotman karena Hotman buat di postingan. Ada pengacara, dia nggak sebut saya. Pengacara, minta-minta. Tapi banyak yang nanya ke saya dan banyak yang menduga ke saya. Kalian juga pasti begitu. Nah, kalaulah misalnya 1 juta, 5 juta, saya peras-peras, saya mintai. Nggak disebut nama lagi. Kalau saya tawar 12 miliar, kira-kira berapa ribu orang itu baru bisa tercapai 12M dengan 5 juta. Belum ada klien saya 1000 orang. Saya jujur aja, belum ada klien saya 1000 orang. Karena saya baru 6 tahun, tapi kalau ratusan mendekat 500-600 ada. Itu, silakan. Bang, kan sebelumnya kan belum terlalu ada konflik bang antara Dennis dan Nesta. Apakah karena nih trending abang sekarang ini seolah dia pengen ikut nih belum tuh? Kalau dugaan saya iya. Ya, dugaan saya baik Dennis, baik Uya. Ya ternyata mereka selama ini, ya, kalau Dennis sih saya maklumi lah ya. Anak baru kemarin lah kira-kira begitu. Bansos lah kalau dugaan saya. Centang biru enggak? Centang biru juga enggak ya. Terus si Uya yang merasa dirinya artis, saya merasa enggak artis. Sampai sekarang saya enggak ngerti karena artis itu dewasa cara berpikirnya. Ini buat paduan suara. Saya bilang itu, sebut nama Rasman. Tapi kalau yang sebutlah botak bau, itu kan dia ngikut dengan cara saya itu kan. Saya dimaksudnya, kena lagi dia. Makanya mereka itu tidak memahami siapa sih penasihat pribadi mereka. Saya saja yang sudah mengerti hukum, selalu ada penasihat saya. Mengingatkan saya, di samping doa saya kepada Allah. Ya jadi menurut saya, Hotman itu udah KO. Itu yang harus endingnya. Hotman tidak ada nilai. Dan saya sudah bilang Hotman, saya masih ingat jam 4 saya ngomong itu. Saya bilang, saya minta Hotman datang. Dia bisa datang kemarin pagi, bisa juga datang malam itu di sana. Dia kan banyak duit katanya. Sewa private jet lah. Murah kok 250 jutaan itu. Banyak duit dia kata dia, kecil lah, tapi nggak berani datang. Nah sekarang saya tantang, coba datang ke sini. Respon tempat saya. Saya kan di situ, nggak usah di dalam di situ. Depan itu. Saya pasti datangin dia. Tapi kasih tahu saya kapan bereskonnya. Minimal 1 hari sebelumnya. Insya Allah saya datang. Sepanjang saya sehat. Tadi aku sempat kaget nih bang, kemarin kan waktu balik dari luar kota kan sempat disambut tuh sama April sana. Terus pas besok dia hari hangatnya, pas itu tahu-tahu tutup itu. Sempat kaget nggak? Yang menyambut saya itu tetap menyambut saya. Tetap. Yang justru yang satu orang itu dengan yang satu lagi temannya itu nggak ada waktu saya datang. Nggak ada.
Dan ketika saya tanya dia nggak berani. Ditelepon lah katanya si Joni yang punya kopi Joninya, mana peduli, saya nggak mau, saya ngangkat telepon. Siapa kau kan gitu. Ini public area bos. Bukan mau orang ya. Kalau ini masuk kemari, kalau nggak saya izinkan baru. Itu tempat minum kopi larang-larang gua. Siapa dia? Tapi abang kenapa pengen memilih preskon di kopi? Saya mau nunjukkan bahwa saya jantan. Bahwa saya bukan pengecut. Saya fighter. Saya the winner, bukan the loser. Saya udah bilang berkali-kali. Saya, walaupun saya nanti lagi di luar negeri, saya pun insya Allah akan pergi nih. Mudah-mudahan saya sehat, saya akan jalan. Lagi saya misalnya di luar negeri, dia kasih tahu saya 1 hari sebelumnya, dibuat di Instagram, diberitahu oleh wartawan dia mau preskon, saya datang. Suruh datang di sini. Preskon di tempat biasa itu. Jangan Data. bilang-bilang begini sama saya, kau begini sekarang. Data putri. Ini baju saya ini palsu juga nih. Jadi kalau mau nguji, pergi ke Lubotin di PI. Ada sama saya. Kan Lubotin hanya ada 1, Lubotin. Berapa biji sepatu Rasman di situ? Kapan saya beli? Apakah bulan ini, minggu ini, atau sudah berapa bulan yang lalu? LV kan. Pergi cek ke LV. Ada nama tuh. Ada nggak nama saya? Kacamata saya, sepatu saya, Cincin. cincin LV pun saya beli bos. Afro. Parfum, tanya aja. Sepatu Versace, tanya itu. Palsu apa enggak? Gucci berapa pasang tuh? Dan Lubotin itu istri saya juga beli bos. Dipakai tuh. Gucci anak saya juga beli. Sepatu, ya, topi yang dipakai si Uya Kuya dengan yang dipakai anak saya sama itu. Cuma beda warna aja bos. Nah, saya nggak tahu kalau anak Uya Kuya seumur anak saya sudah pakai Gucci itu. Saya nggak tahu ya. Tapi alhamdulillah kalau anak saya, dia lahirnya juga itu di rumah sakit Bunda. Kita kasih yang terbaik lah buat anak. Jadi kalau mau kasih data itu jangan salah-salah. Terus melibatkan anak. Anak saya itu minta ikut itu. Apalagi yang anak saya yang 2 orang tuh yang lagi koas. Itu nggak nyaman. Istri saya masih bisa menahan diri loh. Dibegitukan sama. Kalau dilawan saya jangan terpancing kalian. Tapi begitu udah selesai, udah diingatkan kemarin, Pak Resko udah itu kalau dia lawan habis. Dikejar. Abang ini kan berseteru sama Bang Hotman, apa nggak pengen damai gitu bang? Gimana ya? Mendamaikan kami ini, saya rasa siapa menurut kalian yang pas mendamaikan kami? Dua yang dua. Itu berat bos. Kayak Mak Rempong, yang berdua. Ya sih. Caranya itu hanya dengan hati dia dan hati saya. Koreksi hatimu Rahman, itu ada di dia. Dia bilang, saya dibilang ngambil klien dia. Lah, kan saya sudah ingatkan. Tanya. Itu ada apa dengan Hotman, dengan Richard? Dibilang tidak ada. Hanya bicara yang lain, bisnis. Kemudian muncul lagi foto berdua. Bilang ditawarin. Loh, saya tanya, kalau kan nggak mungkin ada asap nggak ada api, nggak mungkin ada api nggak ada asap. Gitu aja logikanya. Dia nggak bisa jawab. Kalau kita berteman, padahal dia kawan saya, dia bilang, Man, kau kemari, kita ngobrol. Itu bahasa Medan. Seperti kami kemarin ketemu di HW Medan. Cincinnya hilang, heboh. Ya, tanya dia tuh, cincin hilang cincinnya nggak ketemu, satu katanya hilang sebelah sini. Kayak trompet katanya. Saya bingung juga itu berlian kayak trompet. Apa namanya bingung saya. Ya, sampai sibuk ajudan saya, sopir saya, teman saya kemana-mana dicari malam itu. Sibuk sehingga kita nggak fokus lagi urusan HW. Tahu-tahu besok paginya dia WA saya, udah ketemu di bawah tempat tidur di hotel dia. Aduh, jangan-jangan dia asik sibuk, dia mabuk di situ. Jatuh cincinnya, sibuk udah kita nyari semua. Sampai saya bilang, kamu kan banyak duit, cincin aja diapain? Bumi, saya lagi wawancara ini. Kalian ngomong kedengaran kemari.
Saya nggak nangkap sih orang wawancara. Bang Rasman, cuman nanti kelak nanti misalkan emang mau akhirnya Bang Hotman berani bertemu dengan Bang Rasman mau ngomong apa mungkin langsung Begini, dia serahkan dulu piala bergilir itu ke saya. Nah, kalau dia merasa dia paling legend, top pengacara nih piala bergilir nih. Kami udah masuk ring nih, dan udah 12 sematanya 7 ronde, 9 ronde, sekarang sudah 11 ronde. Seronde lagi nih, kemarin udah saya ambil dia. Udah tinggal 1 ronde, dia udah sempoyongan nih. Ntar lagi kalau dia berani sini, baru emang nggak, udah selesai udah. Saya udah berhasil kan. Tadinya dia ngaku nggak ada apa-apa dengan Kim, hanya orang figuran. Tahu-tahu ada hubungan khusus, kemudian ada hubungan. Tadinya tidak mengaku ada apa-apa, kemudian bilang hanya figuran. Kemudian ada panggilan mesra, kemudian ngaku ada hubungan khusus. Dia mau mencoba menjustifikasi dalam pikiran dugaan kita nih, apa yang dilakukan itu benar. Tergiring. Sebagai seorang lawyer profesional, saya sudah berhasil membawa persoalan ini ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Saya sudah berhasil juga berkomunikasi dengan pihak Komisi Perlindungan Perempuan. Nih, WA-nya. Tadi pagi, saya sudah berhasil sampai ke sana. Komisi Perlindungan Perempuan. Nih. Ini tadi pagi ya, today ya. Saya kirim ini. Ada kesana wartawan, ada demo, dibalas. Selamat siang Kak, dia panggil saya kakak ya. Terima kasih untuk informasinya. Apakah kami sudah bisa terhubung dengan korban Putri Iklima? Jika sudah, mohon diinfokan nomor telepon korban yang bisa kami hubungi ya. Terima kasih. Sudah ada. Dari LPSK sudah ada. Ada sama Gusti ya? Gusti kemana? Mengantar surat. Nah, ada suratnya, nanti kalian foto. LPSK bahkan resmi mengirim surat. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Semua sudah direspon. Gak bisa lagi nih orang hindar gitu. Tinggal bagaimana penyelesaian dengan Kim, itu kita cari solusinya. Saya mau melepas Kim pun udah enak, biar dia mandiri. Jangan diduga-duga saya mempengaruhi. Tapi kalau klien saya dipengaruhi ngomong cuap-cuap, itu harus. Itu saya hajar bos, saya LP kan langsung. Jadi Richard, Kuya, Evi. 3 nih. Evi, Uya minta maaf. Tinggal 3 kali 24 jam. Richard dalam proses. Ayo. Bang, abang sendiri pengen gak sih bang ketemu sama Bang Uya? Enggak lah. Tapi udah terakhir komunikasi kamu? Uya yang salah satu unsur membuat laporan saya itu adalah pernyataan dia di podcast dia mengatakan saya terkenal karena acara dia. Wah, itu salah besar. Saya sudah punya data. Saya mulai terkenal jadi pengacara 2014. Tim hukum Bapak Prabowo Hatta. Coba buka. Ramai berita saya itu. Terus apalagi tim hukum atau pengacara Udar Pristono, Transjakarta. Kalian ingat itu kan? Setelah itu saya nangani Bapak Jenderal Budi Gunawan. Setelah itu saya nangani Bapak Sultan Batugana. Dia tahun berapa? Terus dari mana pula dia bilang acara dia memperkenalkan saya? Saya nangani artis-artis. Lira Firna, Karina Oktarani, Vicky Prasetyo.
Andika kangen bed. Acara dia, kau pertanggungjawabkan tuh ya. Karena kau nggak ngerti, kau tuh bukan orang hukum. Kau bilang RN, tapi kau lupa bahwa kau punya di situ apa namanya? Dia punya TV kecilnya itu, apa istilahnya? Podcastnya itu menampilkan. Saya lagi megang. Kemudian lagi dia ngomong, tampil lagi 2 kali. Terus kata-kata dia. Ini namanya malak santun. Ini namanya malak etika. Wah. Beres kau. Nanti berubah rambut kau terus sampai dalam. Kalau udah ditahan, apa masih sempat ngecat rambut? Supaya warna-warni. Nanti paduan suara bisa nggak di dalam? Kan nanti kelihatan siapa-siapa yang terlibat di situ kan. Saya kejar nih. Kalau anaknya terlibat di situ, saya tengok atau siapa stafnya mengolok-olok, botak, bau. Kan saya bilang, sebut nama saya. Rasman, botak, bau. Dia nggak sebut Rasman, botak, bau. Tapi kan ada rangkaiannya, bos. Dapat. Tapi kalau saya diposting sama si Richard, diposting sama si Dennis, karena saya bilang bangun tidur, bicara tentang saya, ininya besar, kan begitu ya. Kensinya besar, saya kurang suka karena yang saya tahu yang besar itu adalah pokok kelapa, apa buah kelapa, tidak seperti buah nanas, begini. Lah apa yang salah di situ? Yang besar kan banyak, badannya besar menurut saya, perutnya besar menurut saya. Kalau dia mengasah dirinya itu bahwa payudara itu urusan dia, bukan urusan saya. Saya nggak bilang payudara. Saya bilang begini, alif, begini, wow. Ya kalau begini berdiri, memang alif begini. Kalau dia ada begini dia, wow. Masalah. Dan tidak saya katakan urusan agama ini. Ini urusan penafsiran kami laki-laki. Gitu. Apa yang salah dengan buah pepaya, dengan pokok kelapa, dengan yang besar? Terus saya bilang buah mangga. Memang saya pecinta buah mangga. Pepaya kurang. Makanya kau belajar bagaimana mengatur irama, karena kita ini orang hukum gitu. Nah, mungkin kita tabrak itu gitu. Tanya dia udah berapa puluh yang saya tangani kasus IT. Ini kan Bang Rasman tadi bilang kalau Uya ditunggu minta maaf 4 kali. 3 kali 24 jam. Kemarin 4 kali, ini sudah 3. Berarti setelah itu Abang melakukan Oh iya. terkait pasal apa Bang? Kalau misalnya dikaitkan Pencemaran nama baik, ujaran kebencian, hukumannya berapa Bang? fitnah. 4. Kalau itu pencemaran nama baik undang-undang itu dan ujaran kebencian itu 6 tahun. Merugikan kita. Bah, Merugikan kita. ya pasti merugikan lah itu. Richard juga begitu. Si apa juga begitu. Si apa itu? Evi Susanti udah istri kedua. Saya nggak tahu kedua apa ketiga. Pokoknya istri tambahan lah. Udah masuk penjara 19 bulan. Pakai baju orange, rompi. Masuk. Udah selesai urusan, cari masalah baru. Aneh ini orang. Sekarang saya tengok Farah diam-diam aja tuh. Padahal orang ini ada satu lagi tuh, lagi saya lirik tuh, yang diundang sama Uya Kuya juga. Lasti Anissa. Sedang saya dalami. Saya tuh nggak sempat buka mereka itu. Ingat ya, urusan Dennis itu saya dikasih sama saya datanya sore, saya masih acara, terus malam kita diskusi panjang dengan tim. Orang yang info ke kita ya. Bukan saya. Orang ahli IT, orang ahli bahasa, teman-teman saya info. Pak, ini unsurnya masuk. Kita bawa langsung. Malam itu, dini hari loh, jam 2. Itu serius gitu. Jadi kalau kita sudah apakan juga, mak saya bilang silakan tanya Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Ada nggak LP itu? Dan LP itu sekarang online kan? Seluruh Indonesia. Itu ada di Mabes Polri, di Bareskrim. Tanya. Pasti dapat itu di Bareskrim. Ada itu LP itu. Tanya aja. Di era BINOPS. Binaan Operasional. Ada itu. Karena itu kalau di Mabes Polri kan ada di sana kan? Karena ini semua LP se-Indonesia ini itu ada di Mabes Polri. Namanya di BINOPS. Saya nggak kenal sama petinggi BINOPS-nya. Saya hanya tahu orang-orang bawahnya aja. Sebenarnya saya nggak tanya dapat data. Ganggu Uya ya. Hah? Nggak ganggu Dennis. Nggak ganggu. Saya ini kan nggak ganggu Dennis, nggak ganggu Uya. Ganggu Farhan.
nggak ganggu Farhan, nggak ganggu Evi, nggak ganggu Lasti. Senggol saya. Saya diam. Saya kan pengacara Medina. Medina sudah saya bilang doakan sehat. Nanti lagi Medina sudah mulai kuat nih. Nah, kok saya diganggu itu pertanyaannya. Udah dibayar lagi 50 juta. Apa urusannya meng-up perjanjian saya dengan Medina? Yang buat Medina, uang-uang saya, yang bakal bayar Medina, kalau nggak dibayar pun urusan saya. Kok dia yang sibuk? Apa urusan dia? Apa hak dia memposting itu? Baju saya, jaket LV saya dibilang 135.000. Saya belum pernah belanja Shopee. Itu menghina saya. Sepatu saya ini Burberry. Tanya ke sana. Kalau ini palsu Burberry ini, saya gugat besok itu 10 miliar toko Burberry. IPI ini kan. Ini juga. Jadi saya sakit hati terus. Dibuat cincin saya ganti-ganti lagi. Cincin saya itu ada 4 pasang, bos. Jam tangan saya 20 pasang. Apa masalah kalau saya mau pakai? Mau asli, mau palsu. Saya mana nanya-nanya. Ganggu orang. Ini kan barang ini kan ada 2 ya. Satu dibantu kawan tanpa ada urusan gratifikasi di situ. Saya bukan pejabat publik, saya profesional. Saya udah DPRD dulu, nggak minat lagi mau macam-macam. Ulang tahun ya. Hadiah ulang tahun dikasih orang kayak Richard. Ngasih misalnya sepatu LV. Tanya dia, palsu apa asli itu? Iya dong. Makanya heran saya gitu. Yang justru saya bertanya sama Dennis kemarin, baju kamu ini terus ya saya. Baju dalamnya warna coklat itu sama jaketnya itu. Yang apa tuh warna pink ya? Itu terus. Saya tengok ini muka dia kemarin. Saya coba, enggak jatuh hati saya. Kan ada orang kita tengok, langsung nolak dari dalam. Ya. Dia bilang saya nggak, dia ngomong lain ya, dia bilang I love you ini. Kalau saya jawab I love you itu kan langsung itu jadi. Nah, cuma kalian bilang sama dia, kalau dia memang mau sama saya, bayarlah itu lunas. Lamborghini itu antar saya dengan surat-suratnya, baru saya sambut hangat itu. Pasti ku nikahi kau, tapi masuk Islam dulu lah. Bukan karena saya anti agama, tidaklah, beda akidah. Dididik dulu ya. Didik dulu dia. Ini caranya ya. Ini tuh istri saya itu setuju dia. Dengarin tuh. Dididik dulu. Begini cara orang yang baik, santun. Aku ini calon suamimu. Jangan kamu gini-giniin begitu. Nah, Oke. Tolak ya, Bang, Bung, terakhir ya. Islam. Kemarin Terakhir ya. ada curigaan dari Bang Rasman nih terkait DP 1 miliar itu. Kan mau dicek ke Ivan Iya, Motors tuh. saya mau datang. Kenapa itu Bang, dan udah dicek apa Saya belum? curiga. Nanti saya ajak kalian. Saya pasti ajak lah. Saya pasti ajak kalian. Kita datang sama-sama. Saya minta datanya. Kalau ternyata itu palsu, kita pidanakan. Berarti showroom ini ikut melakukan kebohongan publik secara sengaja. Makanya orang itu nggak ngerti strategi saya. Saya ini, istri saya, jangankan ajudan saya seperti tim saya. Istri saya nggak ngerti mereka strategi saya, Pak. Saya berpikir sendiri, merenung sendiri saya malam, tengah malam. Begitu semua jalan tiba-tiba belok. Kayak kemarin ke sana. Kita turun dari Medan, sopir saya, driver saya juga semua arah ke rumah. Mereka pikir begitu. Tahu saya tengah jalan saya bilang, cari itu. Cari di Google, mana itu Kopi Joni? Kaget semua. Ke sana. Kenapa, Bang? Takut. Iya. Saya diam. Bingung. Wah, iya yuk kita ngopi. Wah, bingung semua. Apa ngapain ya? Datang sana. Sebelum saya datang sudah banyak WA ke saya. Pak, ini ada begini katanya dilarang. Wah, makin tertantang saya. Makin tertantang. Masa kita nih banyak nangani jenderal, bos. Pak Muldoko kan jenderal juga. Panglima TNI lagi. Guru saya Pak Hartono lagi, mantan Kasat, mantan Mendagri. Pak Sutioso saya ikut beliau hampir 1,5 tahun. Saya wakil sekjen PKPI dan saya seperti sespri beliau. Nulis pidato di mana-mana kan. Guru saya itu, bos, di Jakarta ini. Bang Egy Sujana tuh, senior saya, belajar hukum saya banyak dari dia. Di ILC saya dengan Bang Karni. Saya nggak pernah melupakan jasa orang, bos. Nggak pernah saya bilang saya paling kaya. Kantor saya memang kecil, bos. Ini apa adanya.
Tapi kalau saya mau dan tidak boleh sombong kata Allah. Kalau saya menganggap ini penting, dari sini ke sana, ini 4 ini bisa kita beli. Tapi kita nggak begitu orangnya. Saya sampai Ibu Elidanetti itu kemarin cerita dia tentang salah satu tempat istirahat saya. Saya benar nggak nyaman itu. Jadi saya pikir sudahlah gitu. Harusnya kan dia ngerti gitu. Aku ngomong 1 juta, 5 juta. Rasman tawar 12. Harusnya ngerti dia. Berarti anaknya ada uang cash gitu. Nah kemarin saya bukan karena dibilang saya datang ke showroom itu diskusi urusan yang lain. Udah istri saya ini dibahas tentang istri. Kasihan saya ini disenggol, yang di Medan disenggol. Sana kepala dinas ini bidan kita punya tempat ada duit semua dikasih Allah. Disenggol. Secara spontanitas saya, anak saya yang perempuan dari istri saya di Medan itu kelas 1 Al-Azhar SMA. Sedih saya melihat dia karena dibicarakan dia. Sudah saya spontanitas, udahlah ambil sama mami 1, udahlah obat-obat, jangan sedih mami, bukan nyuap, bukan dia bunuh istri, bukan, saya pikir udahlah bagi istri ini untuk jalan-jalan bawa ke pasar, beli ikan. Nah terus ini udahlah biar lebih anak saya ini Cooper nih bapaknya ada di Jakarta pakai udahlah sudah 15 bos. Mau tanya pajak lagi, besok apa yang kau tanya? Tak mungkin saya nggak bayar pajak, kebun saya kerjasama. Kira-kira kalau 2.500 hektar, Taat ya, taat. gimana itu ya hitung-hitungan? Tapi emang sempat geram nggak sih bang? Kayaknya setelah press tour kayak ada jenis jadi ricuh. Nah, Iya. saya bukan geram. Saya pertama saya risih, yang kedua setelah saya lihati, Tertawa. saya berhadapan anak saya. Saya pernah anak saya 8 besar, saya ingat. Tak pernah anak saya seperti itu kelakuannya. 8. Aneh juga saya, ini anak ini waktu bayi seperti apa sih gitu. Bingung saya, apa ini anak lahir langsung berdiri, atau cara didiknya gimana nih. Jadi saya ingatkan ke saya, wah kalian kalau punya istri, sampai istri saya bilang, dia bilang saya, Abi, kalau sempat Dennis itu misalnya pacaran sama Abi, misalnya ini, tahu-tahu ada sesuatu selingkuh lah, misalnya, wah habis diteriaki gitu. Woi, selingkuh kau tuh. Mendengar suaranya itu kemarin kan. Kami kan adu kuat-kuatan itu. Dia jerit, saya bukan jerit, saya ngomong lebih fokus gitu. Saya kan enggak lihatin dia, tapi begitu video saya, ya Allah, joget. Orang bingung, ini orang apaan sama saya gitu. Enggak ada masalah. Katanya pembela keadilan. Bawalah kantor polisi. Pergi kantor polisi, interview di sana, datangi penyidiknya. Kau datang, kau bilang dari kanal ini, saya minta kepastian kapan Medina diproses. Itu baru penegak keadilan. Kok malah saya yang disenggol-senggol? Alasannya katanya saya, dari mana? Dia kan buat pernyataan di media. Uya-kuya juga. Medina bilang sama saya, Bang, tolong jawab ini Bang. Saya jawablah dia. Saya kan tidak tahu bagaimana menyebut istilah. Karena saya tengok di situ, Dennis Cariesta alias Dennis Cadel. Ada yang begitu bahasanya. Terus saya bilang, itu saya Dennis Cadel. Dan terus ada di jaketnya juga Dennis Cadel. Itu aja yang saya bilang. Kok dibilang katanya saya memulai? Lah saya mengenali dia seperti itu. Nah, Uya-kuya, yang saya tahu Uya-kuya nggak mungkin lah Uya-kuya. Yang sudah saya kenal. Tiba-tiba sebut-sebut begini. Nggak mungkin lah Uya-kuya. Yang mana tuh? Yang rambutnya cacat. Kan itu yang saya bilang. Emang apa masalah? Kok sampai separah itu? Ya, iya, dicek gitu ya. Jadi kalau misalnya atau disemir lah itu, ya kan? Nah, kalau misalnya saya ngomong yang sedikit itu, mungkin seminggu selesai lah itu protesnya itu, benar nggak? Ini begini. Ini berbulan-bulan sampai nyari ini, lah ini ada. Itu ada minstria, niat jahat, ada pemufakatan jahat. Kau tunggu bagian. Akhir bang. Oke. Mungkin tetap Dan ditolak ya Bang berarti Dennis Bang. Oh saya tolak. Cintamu akan saya terima Dennis kalau kau lunasi Lamborghini. Bukan saya melunasi Lamborghini. Yang saya bilang 12 miliar saya siapkan di atas meja cash. Kurang dari 100 juta, 100 ribu saja. Itu saya akan
kasih uang itu sama Hotman Paris. Tapi kalau ternyata uang itu ada, uang saya sama saya, Lambonya sama saya. Kalau itu tidak ada, uang saya sama dia, Lambonya sama dia, kan itu. Bang, terakhir Bang, mungkin apa yang mau disampaikan buat Bang Hotman dan lanjutan untuk kasusnya video Hotman seperti apa Bang? Oh iya, tadi udah diperiksa, kita sudah diperiksa 3 saksi ya. Pertama, saksi pelapor sudah, kemudian saksi yang kedua Saudara Leo Situmorang, Ketua Umum FBI, yang ketiga Saudara Donald, Saudara Butar-Butar, ya, Saudara Butar-Butar, Alfred Butar-Butar, kemudian tadi Bang Andar Situmorang. 3, sudah cukup udah. Tinggal pemeriksaan Hotman, kita tunggu aja. Apa yang disampaikan untuk dia? Yang disampaikan untuk Bang Hotman kan terakhir Bang? Iya, Hotman, kau udah kau. Saya udah masuk ke markasmu. Kau bilang begini-gini sama saya gini sekarang sama kau. Udah. Yang kedua, kau bilang itu Kampung Batak. Saya mau lihat, mana itu? Nggak ada tuh. Kemudian, yang ketiga, kalau kau kaya, saya private jet jumpa supaya kau gentle. Kan kau jago kau bilang. Nah, saya siap hadapi kalian satu-satu. Mana yang satu-satu? Baru satu yang di LP. Yang di LP itu saya sama Iklim Makin. Saya bilang, tunggu bagian. Saya pengacaranya lagi tuh. Saya mana mau saya diperiksa-periksa bos. Hanya organisasi saya dulu lah. Nah, tapi kalau dia saya udah bilang, nah, tunggu. Saya LP kan saya LP kan dia. Tunggu bagianmu. Jenis saya bilang. Saya LP kan. Nah, saya kasih batas waktu lagi nih 4 hari. Enggak juga saya LP kan. Apa? Saya bilang, saya datang Kopi Joni. Banyak yang nggak percaya itu. Datang saya. Dihalangi. Datang. Karena saya bilang, saya siap. Oke, cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang.